Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Hadiansyah, NIM 31219154, kelas A6. Tema makalah manajemen mutu, pengaruh budaya mutu perusahaan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Bab 1, pendahuluan. Sudah menjadi fitrah bahwa hidup selalu dihadapkan dengan persaingan lebih luas lagi dalam cakupan organisasi, lembaga, perusahaan, bahkan negara. Tidak lepas dari hiruk-pikuk persaingan mutu atau kualitas menjadi ujung tombak dalam memenangkan persaingan. Hanya sesuatu yang mempunyai nilai tinggi dan sanggup memenuhi kepuasan yang akan bertahan dan menang. Begitu pula halnya dengan Indonesia. Negara kita sudah memasuki era perdagangan bebas. Masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) sejak awal Januari 2016. Dalam situs data ekonomi kami menemukan fakta yang mencengangkan, yaitu rasio perdagangan Indonesia terhadap domestik bruto PDB berada di urutan paling buncit di kawasan Asia Tenggara. ASEAN berdasarkan data Bank Dunia, rasio perdagangan Indonesia sebesar 43,2% dari PDB. Posisi tersebut berada di bawah Myanmar 47,5% maupun Laos 75,83%. Berikut lebih detailnya. Rasio perdagangan negara-negara ASEAN terhadap PDB dari tahun 1960 sampai 2018. Sumber World Bank 2019. 0% GDP, 100% GDP, 200% GDP, 300% GDP. Singapura 326,2% GDP. Vietnam 187,5% GDP. Malaysia 132,3% GDP. Kambodia 124,9% GDP. Thailand 123,3% GDP. Brunei Darussalam 93,9% GDP. Filipina 76,1% GDP. Laos 75,8% GDP. Myanmar 48% GDP. Indonesia 43% GDP. Ranking terakhir. Tertinggal rasio perdagangan Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya mengindikasikan tingkat keterbukaan ekonomi yang masih rendah. Ini juga salah satu indikator bahwa produk barang nasional masih berorientasi domestik karena belum mampu bersaing di pasar internasional. B. Rumusan masalah. Apakah budaya mutu perusahaan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional? C. Tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh budaya mutu perusahaan terhadap
pertumbuhan ekonomi nasional. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian budaya. Budaya adalah suatu pola dari asumsi dasar, keyakinan dan harapan yang ditemukan ataupun dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu dari organisasi dan kembali menjadi acuan dalam mengatasi persoalan yang berkaitan dengan adaptasi keluar dan integrasi internal, dan karena dalam kurun waktu tertentu telah berjalan atau berfungsi dengan baik, maka dipandang sah. Karenanya dibakukan bahwa setiap anggota organisasi harus menerimanya sebagai cara yang tepat dalam pendekatan pelaksanaan pekerjaan dalam organisasi oleh Shen tahun 1985 sampai 1990. Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan budaya lebih terfokus pada pola pikir seseorang, yaitu bagaimana cara menganalisa suatu hal berdasarkan keyakinannya dan bagaimana langkah yang akan diambil dalam rangka beradaptasi dengan lingkungan sekitar untuk mencapai suatu harapan atau tujuan. Sedangkan kebudayaan itu sendiri lebih menyangkut pada tradisi yang dianut, simbol yang dibentuk suatu kelompok tertentu, dan nilai menjadi pedoman hidup dalam mengambil tindakan atau yang dibenarkan sesuai dengan tradisi masing-masing kelompok etnis. B. Pengertian mutu. Garvin 1994 menyatakan bahwa mutu adalah kondisi dinamis yang terkait dengan produk, tenaga, tugas, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi keinginan dan harapan pelanggan. Sedangkan menurut Juran 1991, mutu produk dapat disimpulkan sebagai kecocokan penggunaan produk, fitness for us. Artinya, produk atau layanan harus sesuai apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan. D. Terkaitan budaya mutu perusahaan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Seperti telah dipaparkan sebelum dalam bab 1, bahwa ini juga menjadi salah satu indikator bahwa produk barang nasional masih berorientasi domestik karena belum mampu bersaing di pasar internasional. Tersurat dalam paparan disebut produk barang nasional belum mampu bersaing di pasar internasional. Mengapa demikian? Sudah jelas jawabannya. Kualitas menjadi inti permasalahan. Dengan kata lain, budaya mutu perusahaan di Indonesia masih bisa dikatakan lemah atau kurang berkualitas. Salah satu cara untuk meningkatkan konsumen global, maka perusahaan nasional harus terverifikasi oleh lembaga standarisasi kualitas internasional, The International Organization for Standardization atau ISO. Dalam hal ini adalah ISO 9100 terkait manajemen mutu. Dari dua definisi tadi, maka dapat disimpulkan bahwa cakupan definisi mutu meliputi 1.
mutu merupakan kesesuaian produk atau layanan dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. 2. Mutu merupakan kemampuan produk atau layanan dalam memenuhi atau melampaui kebutuhan pelanggan. 3. Mutu mencakup produk, tenaga kerja, proses, dan lingkungan. 4. Mutu merupakan suatu yang bersifat global dan dinamis serta berkembang sesuai dengan tren yang ada dalam masyarakat. C. Apa budaya mutu perusahaan? Dari paparan singkat mengenai budaya dan mutu, kami menyimpulkan bahwa mutu perusahaan adalah keseluruhan kebiasaan manajemen perusahaan dalam berpikir, bertindak, dan pengambilan keputusan terkait berbagai kualitas produk, layanan, tenaga kerja, proses, dan lingkungan agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga memenuhi kepuasan berbagai pihak stakeholder. 3. Kesimpulan. Budaya manajemen mutu perusahaan memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pasalnya setiap barang dan jasa yang dipasarkan di tingkat lokal maupun global sentiasa mengacu pada kualitas produk secara keseluruhan agar tercapai tujuan perusahaan dalam menjaga dan meningkat kualitas barang diperlukan salah satunya berupa standarisasi mutu internasional ISO. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.